Anda kembali di Prioritas Indonesia. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk meninjau ulang rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kepala daerah pun diminta untuk memperhatikan faktor sosial ekonomi masyarakat di daerah mereka masing-masing. Kita akan langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Bianca Sumedap untuk pembahasannya. Bianca, apakah ada tanggapan dari pihak istana terkait terbitnya surat edaran mengenai PBB ini? Ya, selamat siang Iqbal dan pemirsa. Betul sekali bahwa pihak istana sendiri sudah melakukan respon terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2, di mana pihak istana sendiri menyampaikan akan melakukan peninjauan kembali atau mengkaji kembali, di mana memang pihak istana sendiri menyebutkan diperlukan keseimbangan antara penerimaan daerah dan juga terkait dengan kemampuan ekonomi dari masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan memerintahkan atau memberikan keterangan begitu terhadap banyak pihak bahwa keputusan ini agar tidak memberatkan rakyat. Selain itu juga Iqbal dan pemirsa, kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala PCO yakni adalah Hasan Nasbi, di mana Hasan Nasbi menyebutkan bahwa istana sendiri membantah terkait dengan kenaikan PBB ini hingga 250% di daerah Pati ada kaitannya dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut sifatnya prematur karena ini berlaku secara nasional, bukan hanya di satu daerah. Hasan Nasbi juga menambahkan terkait dengan kenaikan pajak PBB P2 ini diperlukan adanya kewenangan daerah yakni melalui peraturan daerah atau Perda dan juga DPRD. Selain itu Hasan Nasbi juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengingatkan begitu terhadap sejumlah kepala daerah untuk lebih selektif lagi dalam proses penerapan suatu kebijakan agar tidak memberatkan rakyat. Hal ini juga disampaikan oleh Hasan Nasbi bahwa mendorong untuk terkait dengan hal tersebut dilakukan penyelesaian dan dialog terbuka antara Pemda dan juga masyarakat. Selain itu juga Iqbal dan pemirsa, kalau kita lihat hal ini juga diperkuat atau disampaikan kembali oleh Kemendagri, di mana kalau kita lihat Kemendagri sendiri memberikan surat edaran terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia, di mana isinya tersebut terkait dengan mengevaluasi dan meninjau kembali terkait dengan kebijakan kenaikan PBB P2 serta berhati-hati dalam proses penerapannya. Dan kalau kita lihat hal ini juga diperkuat seperti yang disampaikan oleh Wamendagri yakni adalah Bima Arya, di mana untuk proses penerapan kenaikan dari kebijakan PBB ini diperlukan sejumlah hal, dimulai dari yang pertama dilakukan secara bertahap, selanjutnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut, selanjutnya juga dibahas bersama dengan DPRD dan juga komunitas wajib pajak, dan juga hal yang disampaikan bahwa dilandasi dengan perhitungan dan juga analisis mendalam, karena memang untuk proses kenaikan pajak PBB P2 ini seperti yang disampaikan oleh Wamendagri diperlukan analisis dan proses yang panjang begitu dalam proses penerapannya. Dan kalau kita lihat bahwa Wamendagri sendiri mencatat begitu hingga saat ini sudah ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah diantaranya ini di atas 100%, namun hanya ada 3 daerah yang baru memberlakukan di tahun 2025 ini, dan untuk daerah lainnya sudah berlaku di periode sebelumnya. Dan pemirsa, kita akan saksikan bersama, ini dia pernyataan dari Wamendagri Bima Arya. Berikut cuplikannya. Berdasarkan data yang kami miliki ya teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita lihat ada 104 daerah yang memang mengalami kenaikan PBB P2, ada 104 begitu. Nah, 20 daerahnya itu kenaikannya di atas 100%. Nah, kalau kita lihat dari 20 daerah tersebut itu hanya 3 yang kebijakannya itu dilakukan di tahun 2025. Sebagian besar itu berjalan sebelumnya. Bahkan cukup banyak yang dikeluarkan di masa pejabat kepala daerah. Jadi artinya data ini menunjukkan bahwa ini bukanlah dampak dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat ya yang diluncurkan di awal 2025 begitu. Nah, ini adalah proses yang panjang begitu ya. Tetapi itu tadi karena mungkin ada kurang cermat dalam melakukan proses sosialisasi, kemudian juga ada kekurang akuratan dalam membaca kemampuan masyarakat ya, sehingga ada beberapa daerah yang kemudian mengalami dinamisasi.
Dan itu dia yang disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya bahwa untuk proses pengkajian dari kenaikan PBB ini memang masih diperlukan peninjauan kembali yang seperti yang disampaikan oleh pihak istana juga. Dan kalau kita lihat pemirsa, memang terkait dengan surat edaran ini dipicu lantaran adanya unjuk rasa di beberapa daerah, di antaranya di daerah Pati, karena kalau kita melihat bahwa kenaikan yang disampaikan bahkan mencapai 250%. Selain itu juga di daerah lainnya, yakni di Kabupaten Jombang, Kota Semarang, Kota Cirebon, hingga Kabupaten Bone yang bahkan tarifnya sendiri mencapai 1000%. Tentu ini menimbulkan begitu gejolak di antara masyarakat. Dan kalau kita lihat juga seperti yang disampaikan, memang kebijakan untuk kenaikan PBB ini memang bertugas begitu untuk menaikkan kapasitas dari fiskal suatu daerah. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu diperlukan analisis yang mendalam dan mencermati kembali dari kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan gejolak. Iqbal. Baik, terima kasih Bianca Sumedap melaporkan langsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.